Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam hari ini dipilih dan ditunjuk oleh Allah dan diberikannya taufik hidayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya apa yang ulun sampaikan, apa yang ulun utarakan ada terdapat berupa kesalahan, kekhilafan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumih fid dharaini amin. Wal maqalatu tsalisatu asyara qila hammul arifuna as-sana'u ay muradul arifu billahi as-sana'u 'ala Allah taala bijamili sifati, yang artinya perkataan yang ke-13 dikatakan oleh seseorang, keinginan atau kesenangan orang-orang yang arif billah, keinginan atau kesenangan orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. As-sana'u, lisannya selalu memuji Allah, hatinya pun selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tanda orang yang sudah arif billah. Ucapannya selalu memuji Allah, hatinya pun selalu terpaut dengan memuji dan keelokan-keelokan Allah. Nah, itu nang kesenangan orang yang arif billah. Kadang-kadang kita melihat ada bacaan di dalam sebuah tulisan nama seseorang ulama. Pertama al-alim, al-alamah, al-arif billah. Nah, jadi kata-kata atau simbol al-arif billah itu adalah orang yang suka memuji Allah, baik ucapannya ataupun hatinya. Muradul arifu billah as-sanau 'ala Allah taala bi jamili sifatih. Keinginan orang yang arif billah dengan Allah yaitu memuji Allah taala dengan keelokannya. Karena pujian kepada Allah setiap hamba yang beriman itu adalah wajib. Kita memuji Tuhan itu wajib. Bukan istilahnya sunnah, bukan istilahnya mubah, ada. Wajib kita memuji Tuhan. Lebih-lebih itu adalah di dalam kita melakukan sembahyang. Makanya kan di dalam sembahyang kita termasuk rukun sembahyang itu adalah baca Fatihah. Awal-awal surah Fatihah itu adalah pujian kita kepada Allah. Apabila kita kada baca alhamdulillah di dalam Fatihah itu, maka sembahyang kita kada dihukumkan sah. Wa hamuz zahidu ad-du'a'u ay muradul mu'arridu aniz zaidi ala qadil hajati minad dunya bi qalbihi ad-du'a'u wa huwa atadarru'u ila Allah taala biswali ma indahu minal khair. Adapun keinginan orang yang bersifat zuhud, keinginan atau kesenangan orang yang memiliki sifat zuhud, ad-du'a'u, yaitu suka memanjatkan doa kepada Allah.
Jadi kedudukan orang yang arif billah, kedudukan orang yang zuhud dengan dunia, itu ibadahnya beda. Ibadahnya beda. Orang yang arif billah itu selalu memuji Allah. Selalu memuji Allah, baik memuji dengan keelokannya atau yang lain-lain. Nah, sedangkan orang yang zuhud kepada Allah, orang yang zuhud dengan dunia, hatinya itu tidak terpaut dengan dunia meskipun tangannya, batisnya mengerjakan dunia, tapi hatinya kada terpaut. Orang ini adalah suka berdoa, katuju benar berdoa. Katuju berdoa. Muradul mu'arridu anizaidi, dikehendakinya yaitu mendatangkan tambahan atas kadar hajatnya daripada dunia di dalam hatinya, yaitu berdoa. Dia memohon kepada Allah dengan meminta sesuatu, dan sesuatu itu digunakannya untuk melakukan kebaikan. Dia meminta kepada Allah bukan untuk menumpuk, tapi meminta kepada Allah, permintaannya itu dikabulkan atau diijabah oleh Allah, kemudian digunakannya untuk kebaikan-kebaikan. Nah, inilah kesukaan atau kesenangan orang yang memiliki sifat zuhud. Jadi orang yang sifat zuhud itu istilahnya bukan istilahnya kada hendak dunia, tapi ada hendak dunia, cuman dunia nang dikehendakinya itu seandainya diijabah oleh Allah, maka digunakannya untuk kebaikan, bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Lianna hammal arifa rabbahu. Karena keinginan atau kesenangan orang yang arif billah itu adalah dengan Tuhannya. Dalam arti lain, orang yang arif billah ini adalah orang yang kenal dengan Allah, ini adalah orang yang selalu suka berdialog dengan Allah. Suka berpandir dengan Allah. Kan memuji Tuhan itu seolah-olah dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. La thawaba walal jannata. Dia tidak menginginkan akan pahala dan dia tidak menginginkan akan surga. Yang diinginkannya apa? Yang diinginkannya adalah berdialog dengan Allah. Yang diinginkannya adalah hanya dekat dengan Allah. Kada ada kepingin ia mencari pahala. Kada ada kepingin ia hendak minta surga. Nah, itulah orang yang arif billah. Wahamuz zahidu nafsuhu. Sedangkan kesenangan atau keinginan orang yang zuhud, nafsu ay manfaatu nafsihi minats thawab wal jannah. Dia berkeinginan memanfaatkan dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang memiliki sifat zuhud, dia berkeinginan adalah mendapatkan ganjaran pahala. Dia berkeinginan untuk mendapatkan surga. Nah, disinilah perbedaan antara orang yang memiliki sifat zuhud dan orang yang sudah makam al-arif billah. Apakah dicela oleh Allah? Apakah dicela di dalam agama kalau kita menghendaki pahala atau surga? Kada dicela. Kita umpamanya melakukan ibadah, semacam kita berzikir, niat dan tujuan kita agar terlepas daripada neraka, agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apakah zikir kita itu diterima oleh Allah? Diterima oleh Allah. Meskipun ada tujuan kita untuk mendapatkan pahala dan terhindar daripada neraka jahanam. Tetap dari pahala. Paparkun baina min man hammatuhul hawaruhu wa man hammatuhu rabul suturi. Maka inilah perbedaan antara orang yang berkeinginan berbicara dengan Allah dan orang yang berkeinginan untuk membuka yang tertutup. Karena orang yang
memiliki sifat juhud, ia berkeinginan untuk membuka tirai, untuk membuka hijab yang terhijab ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang yang arif billah kada perlu lagi dia membuka, memang sudah terbuka. Nah, hadirin rahimakumullah. Wal maqalatur rabi'atu asyara an ba'dil hukama ay atba'ul qulub. Ay atba'il qulub wa hum al auliyah. Perkataan yang ke-14 dari sebahagian hukama. Di sana ada tafsir yang dimaksud dengan hukama. Ada yang dinamakan ulama, ada yang dinamakan hukama. Apa yang dimaksud dengan hukama? Yang dimaksud dengan hukama itu adalah atba'il qulub. Orang yang bisa mengobati hati. Itulah yang dinamakan hukama. Dalam kata lain, wahum al-auliya'u. Mereka itu adalah para wali. Jadi apabila kita hendak mengobati hati kita, datang kepada para wali. Karena itu pakar untuk menyembuhkan hati kita yang sedang sakit. Umpamanya sampai saat ini kita kada ketemu lagi dengan seorang wali. Maka datanglah ke makam wali. Dengan mendatangi makam wali itu bisa mengobati hati kita yang sedang sakit. Karena hukama itu adalah tugasnya mengobati hati yang sakit. Apa di antara perkataan mereka? Man tawahhama anna lahu waliyan awliya'un minallahi qallat ma'rifatullahi billah. Ma'rifatuhu billahi. Man tawahhama anna lahu waliyan awliya'un minallahi qallat ma'rifatuhu billahi. Siapa yang menyangka bahwa dirinya itu adalah seorang wali daripada segala walinya Allah Subhanahu wa taala. Qallat ma'rifatuhu billah. Niscaya dia itu adalah orang yang tidak kenal atau sedikit dia mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Prasangka bahwa dia menjadi seorang wali itu terbit dari ibadah. Dan mungkin ada prasangka itu dapat bahwa dirinya ini wali. Ada mungkin tanpa terbitnya dari ibadah. Lalu ada seseorang melakukan ibadah kepada Allah. Lalu merasa bahwa dia banyak sudah melakukan ibadah. Maka terbitlah atau timbullah merasa bahwa dirinya itu adalah wali. Apabila timbul prasangka demikian, ini tanda orang itu sedikit ma'rifah dengan Allah. Di sisi mana yuk dia kada ma'rifah dengan Allah? Di sisi ketika dia melakukan kebaikan tadi. Dia melakukan ibadah semacam zikir dalam sehari 1000 kali. Bahkan sudah puluhan tahun. Itu menimbulkan akan sifat prasangka bahwa dirinya wali. Dia kada sadar bahwa dia melakukan zikir 1000 kali bahkan sampai 1000 kali sampai puluhan tahun dia tidak menyadari bahwa itu anugerah dari Allah. Kalau dia sadar bahwa dia berzikir itu anugerah dari Allah, maka prasangka di dalam hati bahwa dia wali akan terusir. Kalau mungkin datang. Makanya kita setiap melakukan ibadah itu selalu ingat kata para ulama itu adalah anugerah dari Allah. Baik kata-kata itu kita datangkan di awal daripada ibadah kita, di tengah ibadah kita, ataupun di akhir ibadah kita. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum kita melakukan zikir la ilaha illallah sudah ada di dalam hati kita terbit. Aku berzikir ini anugerah dari Allah. Atau sesudah umpamanya kita berzikir la ilaha illallah, bilangannya sudah sampai 50 kali, hanya kita ingat, oh ini adalah semua anugerah dari Allah. Menghindari agar diri kita tidak menyangka-nyangka bahwa diri kita ini adalah menjadi seorang wali. Kali ingat di situ kita. Nah, hati-hati benar kita lah. Beribadah nih hati-hati benar. Kalau ada timbul prasangka nang itu.
Wal makna man zanna anna lahu nasiran aqrabu minallahi wa aktsaru nasratin minhu fa innahu la ya'rifullahu ta'ala. Dengan makna barang siapa menyangka bahwasanya baginya seseorang itu nasirun, selalu orang yang dapat pertolongan, maka dia merasa bahwa dirinya sangat hampir dengan Allah dan sangat banyak pertolongan dengan Allah, padahal dia lupa bahwa semua ibadah yang dilakukan itu anugerah dari Allah. Maka nyatalah bahwa orang itu adalah tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwa ibadah yang kita gawi bahwa itu adalah anugerah dari Allah, maka letih itu akan hilang. Nang merasa lapah atau kadada. Oleh karena tidak ada pengakuan bahwa kita lakukan ini anugerah dari Allah, lalu kita beribadah, maka terasalah letih, terasa ulir kita. Nah, hadirin rahimahullah. Wa man tawahhama annalahu aduwun ahda min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Dan barang siapa menyangka bahwasanya bagi dirinya ada memiliki musuh yang sangat berat, melebihi berat dirinya. Dia berprasangka ada memiliki musuh. Bahkan musuhnya ini lebih berat daripada dirinya sendiri. Qallat ma'rifatu bi nafsihi. Sedikitlah dia mengenal akan dirinya. Sedikitlah dia mengenal akan dirinya. Karena tidak ada musuh yang paling berat selain daripada hawa nafsu. Nabi kita dan para sahabat selesai berperang. Lalu ada sebahagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah lagi peperangan yang lebih berat daripada ini?" Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada, yaitu adalah memerangi hawa nafsu, kata Nabi. Jadi orang yang mengatakan bahwa ada memiliki musuh lebih berat daripada musuh dirinya, di hawa nafsu maksudnya, maka orang itu nyatalah bahwa orang itu kadang kenal dengan dirinya sendiri. Wal maqalatul khamisatu asyara an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahr. Qala ay Abu Bakrin fi tafsir dzalika al barru huwa al lisan wal bahru wa al qalbu fa idza fasada al lisan bisabbi masalan bakat alaihin nufus. Perkataan yang ke-15 daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Nampaklah oleh kerusakan. Nampaklah oleh kerusakan di lautan, di daratan, wal bahar, dan di lautan. Qala ay Abu Bakar fi tafsir zalika, telah berkata oleh Abu Bakar di dalam tafsir yang zaharal fasadu fil barri wal bahar. Al-barru wal lisan. Yang dimaksud dengan daratan itu adalah lisan, kata Sayyidina Abu Bakar. Wal bahru al-qalbu. Yang dimaksud dengan lautan itu adalah al-qalbu, yaitu adalah hati. Nampaklah kerusakan oleh hati. Nampaklah oleh kerusakan akan lisan. Maksudnya apa? Faiza fasadal lisanu bisabbi, itu takah bisabbi kan? Faiza fasadal lisanu bisabbi masalan bakat alaihin nufus ay al-asyakhsu min bani Adam. Apabila rusak oleh lisan dengan cacian, misalnya lisan kita gunakan untuk mencaci orang lain. Bakat alaihin nufus ay asyakhsu min bani Adam, maka menangislah atasnya oleh diri atau oleh seseorang daripada bani Adam. Ini mendapatkan kerusakan bagi orang lain dengan sebab lisan kita mencaci orang lain.
maka hati orang sakit. Dengan sebab cacian lisan kita, orang lain menjadi menangis. Berarti lisan ini adalah merusak seseorang atau menangiskan seseorang. Wa iza fasadal qalbu birriyah masalan bakat alaihi al malaikah. Dan apabila rusak oleh hati, misalnya seumpama seperti riya, bakat alaihil malaika, maka menangislah atasnya oleh malaikat. Hati kita rusak dengan sebab riya. Kan riya itu timbul ketika kita melakukan ibadah. Apabila kita kadang memiliki tameng untuk menutup itu, maka ibadah kita menjadi riya. Itu menyebabkan tangisan oleh malaikat. Jadi malaikat jadinya menangis. Kenapa? Kada jadi mencatat kebaikan dengan sebab riya tadi. Dengan orang yang memiliki sifat riya itu kada memandang kepada sesuatu yang pandang dia gawi. Kalau ia memandang bahwa sesuatu yang dia gawi ini yang kuharapkan hanya Allah bukan orang lain, maka niscaya hilanglah akan sifat riya tadi. Artinya kita melakukan ibadah itu lurus semata karena Allah bukan karena yang lain-lain. Seandainya ini umpamanya hati kita ini bersimpang sedikit karena orang lain. Orang lain tidak bisa memberikan pahala kepada kita. Kita beribadah, bisa lah orang lain kita memberi pahala lawan kita. Yang kita dapat hanya pujian. Pujian itu tidak ada. Tidak ada apa jurang tuh. Tidak ada kadada apa jurang tuh. Kadada bermanfaat untuk akhirat. Hanya di dunia aja yang kita dapat. Di akhirat kadada manfaat. Bahkan di dalam hadis menyebutkan bahwa bagi orang yang riya ini disuruh untuk berdiri nanti pada hari kiamat. Disuruh oleh Allah untuk mengambil amal-amal yang dia riakan kepada seseorang. Kemambil hak itu nah ikam tadi semalam beribadah di dunia karena si anu itu nah ambil wadainya pahalanya. Bisalah orang itu memberikan pahala kepada kita? Tidak bisa. Jadi pandangan kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa qila li anna qila al hikmatu fi anna lisana wahidun tanbihun lil abdi fi annahu la yanbaghi ayatakallama ila bima yuhimmuhu afil khair. Dan dikatakan al hikmatu akan sebuah hikmah. Pada bahwasanya lisan yang satu itu bisa menjaga seluruh anggota seorang hamba. Dengan sebab kita bisa menjaga lisan, anggota kita akan selamat. Tapi mafhumnya apa? Mafhum mukhalafahnya, apabila kita kada bisa menjaga lisan kita, maka kadang-kadang anggota kita akan bahaya. Gara-gara lisan kita dipukuli orang. Gara-gara lisan orang menampar orang. Orang menampar kita. Itu gara-gara lisan. Jadi satu lisan kita jaga, bisa menjaga anggota-anggota yang lain. La yanbaghi ayatakallama ila fima yuhimmuhu, maka bahwasanya tidak sepantasnya bahwa dia berucap atau berkata-kata kecuali apa yang pentingnya aja pada kebaikan. Nah itu yang kita disuruh. Artinya sebelum jaka bahasa orang-orang bahar itu berucap sebelum banganga berpikir dahulu. Jangan kita tahu ucap hajat itu nah. Kan kita disuruh untuk menjaga lisan kita untuk berbuat kebaikan. Wa qila li anna lisana az-zakiru bi kulli lugatin kana zikruhu lil mazkuril wahidi wa huwa Allah taala wa kadzalika qalbu. Dan dikatakan sesungguhnya li anna lisana karena bahwasanya lisan az-zakiru yaitu adalah berzikir bi kulli lugatin dengan setiap lugat. Karena zikruhu adalah zikirnya lil mazkuril wahidi, yaitu menyebut yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita ini kita fungsikan kepada sesuatu yang diridai oleh Allah. Itu apa yo? Yaitu adalah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah.
Wa kadzalikal qalbu, dan seperti demikian itu juga adalah hati. Bi khilafin nahwil aini wa uzun fa innahu yata'addaduhu. Berbeda seumpama mata kita, seumpama telinga kita. Fa innahu yata'addadu, maka sesungguhnya mata kita, telinga kita itu berbilang. Qila dikatakan li annal hajata ila sam'i wal basar aktsaru minal hajati ilal kalam. Karena hajat kita mendengar dan melihat itu lebih banyak daripada hajat kita berucap. Wa inna ma subihul qalbu bil bahar bi syiddati amaqihi wa ittisa'ihi. Dan hanya saja diserupakan akan hati itu dengan lautan karena bersangatan dalam dan bersangatan luas. Hati ini sangat luas dan sangat dalam, bahkan melebihi luasnya dan dalamnya lautan. Dan hati ini adalah pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya wal maqalatus sadisatu asyara wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi sebelum ulun menutup pembacaan ini atau ceramah ini, ulun berharap pada pian berataan supaya hadir kasabalah berataan lah, karena ada nang hendak ulun musyawarahkan kaitan. Ada nang hendak ulun musyawarahkan, jadi berataan ke rumah berataan. Hendak musyawarah di sini kita terbatas ucapan. Amun di situ kita kada terbatas. Nah, mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.